Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Najiyah Turtaja dari kelas 12.1 absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang polinomial. Nah, sebelum masuk materi yang lebih lanjut, kita cari tahu dulu yuk, apa itu pengertian dari polinomial. Pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan membuat satu variabel berpangkat bulat positif. Pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial tersebut. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis sebagai berikut. An(x) plus An min 1x min 1 plus An min 2x min 2 plus dan seterusnya dengan An min 1, An min 2, A2 sama dengan bilangan real. N sama dengan bilangan bulat positif. An min 1, An min 2, A2, A1 sama dengan koefisien pronomina dan A0 sama dengan suku tetap. Nah, derajat polinomial adalah pangkat tertinggi dari suatu polinomial. Sekarang kita masuk ke operasi aljabar pada polinomial. Sifat-sifat operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial karena polinomial memuat variabel yang merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya. Sifat-sifat tersebut meliputi sifat komutatif, asosiatif, dan sifat distributif yang akan membantu kita dalam menyelesaikan operasi aljabar pada polinomial. Di bawah ini sudah ada contohnya ya teman-teman. Ada sifat distributif, sifat komutatif, dan asosiatif. Kalian bisa menyimak contoh di bawah ini. Operasi aljabar pada polinomial yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Untuk lebih memahami penjumlahan dan pengurangan pada polinomial, yuk kita simak contoh soal berikut. Diketahui polinomial Px sama dengan 6x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 7x plus 10 dengan Qx sama dengan 10x kuadrat plus 11x min 13. Nah, di sini pertanyaannya untuk penjumlahan ya teman-teman. Hasil penjumlahan dari polinomial Px dan Qx adalah, kita dapat tuliskan seperti ini ya. Px ditambah Qx sama dengan dalam kurung 6x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 7x plus 10 ditambah dalam kurung 10x kuadrat plus 11x min 13 sama dengan 6x pangkat 3 ditambah dalam kurung min 8x kuadrat plus 10x2 ditambah dalam kurung 7x plus 11x ditambah 10 min 13 sama dengan 6x pangkat 3 ditambah dalam kurung min 8 plus 10 x kuadrat ditambah dalam kurung 7 plus 11 x ditambah min 3. Di sini kita tahu bahwa sifatnya adalah sifat distributif ya. Hasilnya adalah 6x kuadrat plus 2x kuadrat plus 18x min 3. Yang kedua adalah perkalian polinomial. Perkalian polinomial dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif seperti pada aljabar. Agar lebih jelas, kita bisa memperhatikan penjelasan berikut ya. Secara umum, perkalian polinomial adalah sebagai berikut. AXM plus BX dalam kurung M-1 plus bla 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 dikali GX sama dengan AXMG dikali X ditambah BX dalam kurung M-1 dikali GX ditambah dan sebagainya. Kita bisa lihat contoh soal berikut ini ya teman-teman. Diketahui polinomial fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1 dan gx sama dengan 4x pangkat 3 min x plus 1. Tentukan fx dikali gx.
Untuk pembahasannya, kalian bisa memahami gambar di samping ya teman-teman. Nah, hasilnya di sini adalah fx dikali gx sama dengan 4x pangkat 5 plus 4x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 1. Kita masuk materi yang ketiga, persamaan polinomial. Polinomial dikatakan sama jika kedua polinomial tersebut memiliki nilai yang sama untuk variabel x. Masih bingung? Sebenarnya mudah kok. Cukup perhatikan penjelasan berikut ya. Kalian bisa simak dan membaca contoh materi di bawah ini. Kalau kalian masih bingung, yuk coba perhatiin soal di bawah ini. Diketahui polinomial ax kuadrat plus bx plus c ekuivalen 7x kuadrat min 3x plus 2. Tentukan nilai a, b, dan c. Pembahasannya, di sini setiap koefisien dari variabel yang berpangkat derajat sama. Artinya, maka setiap koefisien dari variabel yang berpangkat derajat sama. Artinya, koefisien x kuadrat dibagi a sama dengan 7, koefisien x dibagi b sama dengan 3, konstanta dibagi c sama dengan 2. Untuk nilainya adalah a sama dengan 7, b sama dengan min 3, dan c sama dengan 2. Nah, yang terakhir adalah nilai polinomial. Nilai polinomial sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita loh. Kenapa? Karena nilai polinomial tidak berbeda dengan nilai fungsi. Ada dua cara untuk mendapatkan nilai polinomial. Yang pertama adalah metode substitusi yang pasti kalian sudah sering lakukan. Dan yang kedua adalah skema Horner. Bisa kita lihat ya, di bawah ini sudah ada contoh soal dan pembahasan metode substitusi dan skema Horner. Setelah menyimak beberapa penjelasan materi tadi, saya di sini sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian. Semoga kalian bisa memahami materinya dan bisa mengerjakan soal berikut ini ya. Cukup sekian penjelasan materi polinomial dari saya. Maaf jika masih ada banyak sekali kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.